dan inspirasi. Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hai, senang rasanya bersama saya Novita Vira, tentunya menemani Anda di podcast kesayangan kita semua, Tiada Hari Tanpa Berkarya. Dan kali ini tentunya sangat menarik sekali ya di podcast kali ini untuk membersamai Anda semua. Pemirsa RRI tentunya dalam meningkatkan daya saing produk lokal ke kancah global. Ini merupakan upaya yang juga kita lakukan semua, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia ya, dalam memperdayakan usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM yang juga kali ini dihasilkan dalam negeri maupun juga di produk lokal ternyata saat ini tengah berkompetisi. Dan juga nantinya harapan kita adalah akan diterima di pasar internasional. Tentunya hal ini juga mencangkup mengenai serangkaian strategi atau juga tindakan yang juga dilakukan oleh kita semua, para pelaku UMKM dan juga stakeholder yang juga terkait dalam meningkatkan kualitas, kemudian juga inovasi serta nilai jual produk lokal agar bisa bersaing secara setara bahkan unggul dari produk-produk lokal. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang juga sangat relevan sekali dan penting tentunya bagi kemajuan ekonomi di negara Indonesia kita tercinta, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing produk lokal UMKM agar bisa menembus pasar global. Nah, untuk membahasnya lebih dalam lagi, kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Rita Laslubiati Puspawijaya SEMM. Jadi beliau ini adalah selaku Ketua PMKM atau juga pengusaha mikro, kecil, menengah prima Indonesia yang saat ini tentunya sedang aktif dalam mengembangkan potensi teman-teman UMKM di Provinsi Lampung. Langsung saja kita akan sapa beliau ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang loh di podcast RRI. Gimana kabarnya? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan satu lagi narasumber kita selaku pelaku UMKM yang juga sangat inspiratif ya, yang produknya tentunya sudah berhasil menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara yang tengah mengunjungi ke galerinya yang sudah sering sekali ya, yaitu ada Ibu Tri Indah Noviana. Beliau adalah selaku owner dari Galeri Oma Cinta, sebuah brand kuliner dan juga wastra khas Lampung. Selamat datang Ibu Tri Indah. Halo, Assalamualaikum Mbak Novita. Iya, Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Cantik sekali loh Ibu hari ini. Aduh, terima kasih. Alhamdulillah, selalu sehat-sehat dan bersemangat ini. Masya Allah, dengan aksesoris dari tapis yang dibuat sendiri dari brand Galeri Oma Cinta ya Ibu tentunya ya. So pasti. Wah, Ibu ini sangat kreatif sekali, Ibu Tri Indah, yang tentunya mungkin sudah tidak asing lagi untuk teman-teman semua melihat wajah-wajah dari narasumber kita di kesempatan kali ini. Baik, kita akan bertanya langsung kepada Ibu Rita. Dan kita tahu ya Bu, bahwa UMKM ini kan memang punya peranan besar ya dalam perekonomian di Indonesia. Tapinya untuk bersaing di pasar global tentunya memiliki tantangan tersendiri. Dalam hal ini nggak mudah juga gitu kan ya. Menurut Ibu Rita, apa sih tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM gitu ya untuk bisa menembus pasar global saat ini? Menurut saya tantangan UMKM untuk bisa menembus pasar global saat ini adalah kurangnya informasi ke teman-teman UMKM sendiri bagaimana cara mereka untuk bisa masuk ke pasar global. Sedangkan program pemerintah sendiri, UMKM saat ini adalah ujung tombak pembangunan di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Lampung pada khususnya. Jadi mungkin kurangnya informasi ke teman-teman UMKM, bagaimana cara mereka memperbaiki produk, bagaimana mereka memperbaiki packaging, bagaimana mereka memperbaiki jalur untuk mereka dapat masuk ke pasar global. Itu butuh orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk dapat melakukan pembinaan ke teman-teman UMKM gitu.
Oke, baik. Memang sangat penting juga ya. Tadi dikatakan juga adalah pengetahuan yang juga menjadi dasar teman-teman pelaku UMKM untuk bisa mengetahui mengenai pasar global ini. Oke, baik. Kita akan beralih dulu ke Ibu Tri Indah sekarang yang juga saat ini telah menggeluti bidang wastra ya. Ibu Tri Indah ya selaku pelaku usaha UMKM yang saat ini siap berproses juga tentunya untuk bisa menembus pasar global. Nah, selaku owner Galeri Omah Cinta yang produknya di bidang kuliner dan juga wastra. Nih, kalau bicara soal kagum, tentunya kita semua sangat senang ketika mengenakan atau juga memakai kain tapis di acara-acara besar, formal maupun non formal gitu kan ya. Bisa Ibu ceritakan sedikit nggak sih bagaimana awalnya Galeri Omah Cinta ini berdiri, kemudian apa yang membuat alasan Ibu Indah untuk bisa memilih dari bidang dan juga fokus pada kain tapis ini? Seperti apa, Bu? Oke, Mbak Novita. Jadi kalau berbicara tentang mulanya Galeri Omah Cinta ada, itu ceritanya panjang sekali ya. Karena memang dari dulu memang saya sangat suka dengan dunia handicraft. Nah, jadi tahun 2016 itu kita mulai menjual produk dari hasil karya yang tadinya hanya sekedar untuk hobi. Jadi kalau sekarang prosesnya sudah hampir 10 tahun ya perjalanan Galeri Omah Cinta di Lampung ini, sangat panjang sekali. Karena memang awalnya itu kita tidak berpikir untuk membuka usaha sampai sedemikian rupa sampai sekarang ini berjalan dan penjualan sampai ke seluruh Nusantara bahkan ke luar negeri ya. Jadi memang dulu kita cuma hanya sekedar hobi yang membuat kreasi-kreasi handicraft, dan karena kita ini kan tinggal di Lampung. Kalau di Lampung itu bagaimanapun inspirasi kita tetap keinginan kita untuk mengenalkan khasnya lokal kita, tempat tinggal kita. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi apapun yang saya buat sekarang ini harus bercirikan khasnya Lampung, yaitu tapis. Jadi dari tahun 2019 juga memang sudah mulai ya membuat bermain dengan wastra Nusantara. Jadi wastra Nusantara di Galeri Omah Cinta ini kan selain kita punya tapis yang memang kita buat produk-produk aksesoris maupun home decor, kita juga ada batik-batik sogan, kain lurik maupun sasaringan yang memang itu best seller ya. Dan kita inginnya bahwa dari awal hobi-hobi membuat kerajinan itu menjadi sesuatu yang bernilai jual, dan itu tetap harus berpotensi mengenalkan, melestarikan khasnya Lampung, wastra Lampung. Kira-kira begitu Pak Novi. Dan sekarang makanya kita ini ya Galeri Omah Cinta ada ini bisa dikatakan apa yang kita kerjakan sekarang adalah hobi yang dibayar. Luar Itulah biasa keasikannya. ya. Oh, jadi benar-benar omah itu juga diambil dari kata rumah. Atau rumah. Benar. Galeri Omah Cinta. Jadi Cinta itu sebenarnya nama anak ya, nama anak gitu. saya. Jadi dari dulu itu memang di rumah itu selalu ramai. Kebetulan almarhum bapak juga orang seni, jadi kalau tiap minggu bahkan hampir tiap hari rumah itu kedatangan tamu dari mana-mana. Jadi dari banyaknya kedatangan orang-orang ke rumah, banyak hal yang dibahas. Kemudian 2016 itu kita pakai nama Galeri Omah Cinta. Galeri itu kan tempat, omah itu rumah, cinta itu jadi rumah yang banyak cinta. Jadi orang-orang yang datang kita terima dengan welcome ya. Kita ini kan kita kreasikan di rumah, berbicara apapun, mengkreasikan apapun dengan penuh cinta. Masya Allah, memang ya semua itu memang harus dijalankan benar-benar dari hati ya Bu ya. Jadi memang hobi yang tertanam sejak lahir mungkin ya. Iya. Oke, baik. Nah sekarang kita beralih lagi ke Ibu Rita dalam mengembangkan dari produk yang juga sudah diciptakan bagi dari pelaku UMKM gitu ya. Tentunya untuk memasarkan itu ada akses informasi dan juga jaringan dalam meluaskan
dalam hal pemasaran produk mereka gitu tentunya ya Bu. Dalam hal ini adalah pelaku usaha UMKM yang tadi juga Ibu katakan tidak tahu gitu kemana sih bisa mengakses hingga bisa tembus ke pasar global seperti ini. Dan mengingat banyak UMKM di Indonesia, ada produk atau sektor UMKM yang paling potensial untuk bisa bersaing di pasar global. Ini seperti apa nih Bu? Produk atau juga sektor yang paling potensial kalau di Lampung ya, selain tadi itu ada karya wastra tapis gitu ya, dan produk kuliner lainnya, itu bagaimana Bu? Kalau di Lampung sendiri sekarang itu kita sedang program pemerintah sekarang untuk di Lampung itu adalah mengembangkan produk singkong ya, karena memang salah satu komoditas unggulan di Lampung itu sendiri adalah singkong. Di mana sih kita nggak bisa lihat singkong? Pasti semua daerah sekarang kita lihat pasti banyak tanaman singkong. Tapi sekarang ini orang berpikir singkong ya dijual sebagai singkong aja gitu, tidak pernah tahu singkong itu akan diolah sebagai apa gitu kan. Sudah beberapa tahun belakangan ini kan sudah ada banyak ya olahan singkong, tepung singkong, sudah gitu singkong dibuat sebagai makanan khas Lampung gitu. Tapi orang tidak tahu makanan khas Lampung itu yang terbuat dari singkong itu seperti apa. Orang taunya getuk aja. Sudah gitu taunya tiwul aja. Sebenarnya banyak sekali makanan-makanan yang bisa diolah dari singkong gitu. Program pemerintah sendiri untuk singkong ini kita harus menjalankan dari hilir ke hulunya itu jelas pemasarannya seperti apa, sudah gitu investor mungkin kalau kita mengandalkan pemerintah saja berapa persen lah ininya pemerintah untuk ke petani singkong, tapi kita juga bisa menggait investor, menggait pihak swasta untuk dapat meningkatkan produk-produk makanan yang ada di Lampung gitu kan. Saya berpikir ya, ini baru pemikiran saya saja, saya belum keluar dari jalurnya ya. Kenapa sih selama ini hanya melalui pemerintah saja, kita memaksakan melalui pemerintah program singkong itu. Kenapa kita yang dari UMKM ini, yang dari teman-teman dari UMKM ini berdiri loh, jalan bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk dapat memajukan produk-produk lokal, makanan lokal, wastra lokal gitu, lokal Lampung. Ayo sama-sama kita bangkit gitu, jangan menunggu pemerintah. Kalau pemerintah pun sendiri punya kapasitas yang terbatas ya sekarang ini. Kita yang dari pihak swasta, kita yang teman-teman UMKM, asosiasi, itu kenapa tidak bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk memajukan produk-produk lokal ini di kancah internasional, di kancah nasional gitu. Selama ini orang taunya Lampung itu cuma tapis. Sebenarnya banyak sekali produk wastra yang ada di Provinsi Lampung ini. Orang juga taunya makanan Lampung itu cuma legit. Sebenarnya enggak loh. Banyak produk-produk makanan lain yang ada yang menjadikan ciri khas di Lampung. Seperti kalau di Lampung Barat orang taunya serabi. Tapi masyarakat Lampung sendiri taunya serabi itu dari Bandung kan. Sebenarnya di Kerui itu ada serabi Kerui gitu kan, yang memang dikenal di masyarakat sana sebagai makanan untuk acara-acara adat. Sebenarnya sekarang sudah dijual bebas serabi Kerui itu, di Bandar Lampung juga sudah ada. Kemudian di Lampung Selatan itu adanya makanan singkong misalnya di Lampung Selatan. Sekarang kita ayo ajak teman-teman petani singkong untuk dapat memajukan turunan dari singkong itu apa gitu. Sekarang ada tepung mokaf, ada ada mie dari tepung mokaf, dari olahan singkong. Orang taunya keripik singkong aja selama ini kan, nggak ada tahu produk lain gitu. Sebenarnya banyak produk lain yang bisa dihasilkan dari turunan-turunan singkong itu sendiri gitu. Iya. Baik, beberapa waktu yang lalu juga kalau nggak salah PMKM Prima juga telah melakukan kunjungan ya, atau juga pembinaan awal ya dalam pengembangan UMKM ya ada di sana ya. Itu langkah apa sih yang sudah dilakukan oleh PMKM Prima sendiri dalam hal pengembangan UMKM petani lokal yang ada di
Lampung Selatan ya. Itu ke beberapa titik tuh Ibu kemarin. Kita ada ke 2 titik ya. Satu ke olahan singkong, yang satu ke olahan pisang. Yeah. Saya itu agak-agak takjub pas di olahan pisang ya. Iya. Karena bagaimana UMKM kita akan maju. Mereka pun berpikir sendiri, yang penting pisang itu laku dijual, olahan pisang itu laku dijual, tanpa berpikir APP-nya berapa, keuntungannya berapa. Mereka tidak pernah berpikir itu. Yang penting olahan pisang mereka laku terjual gitu. Tidak berpikir kalau laku terjual, yang penting uangnya balik. Nggak berpikir tenaga mereka itu yang dikeluarkan berapa, kemudian mereka beli pisang ke orang lain itu berapa. Nggak berpikir gitu, yang penting laku aja gitu. Wah, Makanya kita agak takjub kemarin itu, saya sampai terkagum-kagum. Kagumnya bukan kagum apa ya, kagum bingung sebenarnya ya Mbak Tria. Kemarin itu kita sampai saya bilang, yakin ini harganya segini gitu loh. Padahal ya Allah. Betul. Gitu. Berarti Singkong di Lampung ini singkong pisang di Lampung ini kan benar-benar menjadi komoditas utama ya sekarang itu di Provinsi Lampung ya. Melimpah. Betul. Melimpah Berarti banget. memang sangat tepat sekali ya para petani di Kabupaten Lampung Selatan juga ini bertemu dengan Ibu Rita ya, yang tentunya nanti ke depannya akan dilakukan terus pembinaan. Baik Ibu Rita dan juga Ibu Tri Indah, kita rehat sejenak dan tambah seru lagi nih kita ngobrolin mengenai produk UMKM lokal yang juga terus akan kita besarkan ke depannya tentunya menuju Indonesia Emas. Baik, tetaplah bersama kami di RRI, podcast RRI juga tentunya tiada hari tanpa berkarya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi di acara podcast kesayangan kita semua, tentunya tiada hari tanpa berkarya. Tema kita kali ini dalam peningkatan daya saing produk lokal UMKM menuju pasar global. Masih bersama saya Novita Fira dan juga narasumber kita di siang hari ini yang juga tengah berbincang bersama kita ada Ibu Rita Laslubiati Puspa Wijaya SEMM, beliau selaku Ketua PMKM Prima Indonesia, dan juga Ibu Tri Indah Noviana selaku owner Galeri Omah Cinta. Nah pemirsa, berbicara mengenai produk dari UMKM yang tengah dikembangkan untuk menuju pasar global, tentunya semua berbagai elemen dan juga pihak memantaskan diri untuk bisa bersaing di pasar global. Kita akan berbincang lagi bersama Ibu Rita tentunya dalam peningkatan dan juga mempertahankan dari kualitas dan konsistensi dari produk ketika kapasitas produksi ini ditingkatkan untuk bisa memenuhi pasar global. Tentunya ya, kalau tadi Bu Rita menyebutkan ada berbagai produk unggulan di Provinsi Lampung seperti singkong, kemudian ada juga pisang. Nah, itu bagaimana Bu dalam peningkatan kualitas yang tentunya dilakukan dalam konsistensi produk kita? Ini seperti apa? Mungkin kita akan adakan nanti ya, kita dari PMKM sendiri kita akan mengadakan pembinaan dan pendampingan untuk teman-teman UMKM untuk dapat masuk ke pasar global. Karena dari beberapa UMKM yang kita datangi itu banyak sekali yang masih harus diperbaiki dari produk-produk mereka sendiri ya, dari packaging, dari rasa, dari bentuk, itu banyak sekali yang memang benar-benar harus kita perbaiki karena butuh waktu untuk produk-produk mereka dapat konsisten dari segi rasa, dari segi bentuk, dari segi packagingnya. Itu benar-benar butuh pendampingan dan pembinaan dari kita. Saya berharap bukan hanya dari
asosiasi kita sendiri, dari PMKM sendiri, tapi kita dapat menggandeng pemerintah, dapat menggandeng investor, pihak swasta yang untuk sama-sama bisa dapat mengembangkan produk-produk UMKM ini sendiri, produk-produk makanan lokal, produk-produk wastra yang ada di Provinsi Lampung. Karena benar-benar kalau hanya kita asosiasi sendiri yang harus jalan, saya rasa nggak begitu cukup ya untuk dapat melakukan pembinaan ke mereka. Butuh dari dukungan dari pemerintah, butuh dari pihak swasta ya, untuk dapat kita sama-sama berkolaborasi memajukan UMKM dan produk-produk lokal yang ada di Provinsi Lampung. Ya, Gitu. betul sekali ya. Dikatakan di sini adalah pendampingan dari stakeholder yang juga terkait gitu ya dalam pendampingan UMKM ini. Iya. Sejauh mana dinas apa saja Bu terkait yang sudah dilakukan pendampingan terhadap produk UMKM lokal di Provinsi Lampung? Kalau di Provinsi Lampung ada beberapa dinas yang memang di dalam dinas itu sendiri ada UMKM ya. Itu salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada beberapa dinas lagi seperti Dinas Pertanian, itu tuh memang mereka siap melakukan pendampingan dengan teman-teman UMKM gitu. Oke, baik. Memang harus berkelanjutan ya. Iya. Nggak hanya sekali atau 2 kali dan secara instan apalagi, tapi ini harus bertahap ya Bu, seperti Iya. itu ya. Oke, baik. Sekarang kita beralih dulu ke Ibu Tri Indah ya, tentunya yang juga memproduksi selain wastra ada juga kuliner yang juga diproduksi oleh Ibu Tri Indah dan juga timnya. Yang tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi ya, dari awal mula berdiri sampai berproses sampai saat ini, tentunya dalam penyesuaian produk Ibu Tri Indah produksi sesuai dengan mungkin kualitas, kemudian regulasi di pasar global seperti apa. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi, hambatannya dari segi bahan baku, pewarna atau kemasan, ini bagaimana yang Ibu alami? Oke, Gimana, Bu? baik Mbak Novita. Jadi kalau ditanya untuk kendalanya, tantangannya dalam proses perjalanan berusaha ini, sekarang itu baik yang untuk handicraft maupun kulinernya itu ke bahan baku. Kalau UMKM banyak lebih tantangannya, kendalanya ke modal ya biasanya ya. Cuman kalau masalah modal, kalau mau dibicarakan terdepan, pasti semua UMKM itu kendalanya akan ada di modal. Tapi di Galeri Omah Cinta kita sudah bisa mensiasati dari modal itu sehingga cash flow-nya terus berjalan sehingga aman lah itu. Tapi untuk bahan baku ini, terutama untuk yang di handicraft ya, Galeri Omah Cinta ini karena kita banyak bahan bakunya itu dari Jawa, artinya dari luar Lampung ya. Karena kita pemakaian kain-kain di Lampung ini sangat-sangat terbatas, terutama kain-kain tenun untuk bahan baku tapis ya. Kalau kita hanya memakai bahan-bahan lokal, itu keanekaragaman dari hasil wasra kita itu sangat terbatas. Karena bisa dilihat ya, warna-warnanya pun hanya itu-itu saja. Jadi warna-warna lokal kita itu kan lebih identik ke hitam, merah itu ya. Tapi kalau kita menggunakan tenun-tenun dari luar Lampung, itu luar biasa cantik sekali, pelangi, Nusantara, benar-benar semua ada ya. Apalagi saya banyak memakai kain lurik dari Jawa itu, kalau ditapis itu keindahannya sangat luar biasa. Kain-kain tenun ikat dan teman-temannya itu dengan motif-motif yang indah, kalau sudah di-mix dengan tenunan tapis, itu jadi karya yang sesuatu banget. Yang kadang orang nggak berpikir ini benar-benar hasil sulaman tangan gitu. Mereka pikir kan tapis itu, kalau yang belum tahu itu adalah tenun mesin. Kadang karena kita sering sekali di galeri itu kan buat edukasi bagaimana cara pembuatan
tapis itu sendiri. Sulam tapis itu harus kita lestarikan, karena yang di lokal saja itu tidak paham, tidak mengerti cara pembuatan tapis itu sebenarnya seperti apa. Kadang mereka nggak percaya, masa iya ini itu dijahit tangan gitu, disulam tangan gitu, kapan selesainya? Ya memang itu prosesnya. Sehingga kalau dilihat secara seksama kan memang tapis itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Makanya sudah dihakikan juga kan oleh ini Ibu Gubernur kita di pemerintahan sebelumnya, sehingga kita bagaimanapun bahan baku yang memang terbatas di sini harus kita eksploitasi dari luar, sehingga hasil-hasil karya wastra kita akan semakin beragam dan memang bisa bersaing di kancah global. Begitupun untuk olahan kuliner kita. Karena kita sekarang lebih fokus ke bahan baku lokal. Nah, yang menjadi masalah sekarang kan untuk bersaing di kancah nasional itu bahan baku yang kita punya itu keterbatasan produksi dari teman-teman tim produksi kita. Itu ilmunya untuk pengolahannya untuk semakin menjadi produk yang bisa diterima pasar itu nggak mudah. Sehingga kita terus membuat inovasi-inovasi sehingga produk kita memang bisa diterima, cocok, karena satu daerah dengan daerah lain itu kadang berbeda. Sekarang kita lebih ke produk-produk lokal seperti buah-buahan yang memang banyak di Lampung. Pisang itu seperti yang disebutkan Ibu Ketua tadi. Kalau di tempat lain banyak dibuat olahan keripik kan, terus sale gitu. Tapi di galeri kita, di tempat kita, bahwa pisang itu kita buat minuman segar, jadi sirup pisang. Itu salah satu tantangan dari salah satu kepala dinas, kepala dinas di Kota Bandar Lampung waktu itu memberikan tantangan buat UMKM. Coba teman-teman UMKM bagaimana memunculkan produk oleh-oleh Lampung selain keripik dan kopi. Jadi kalau identiknya ke Lampung itu kan keripik coklat gitu kan, kopi gitu. Nah, apa yang bisa dimunculkan? Nah, berawal dari situ kita terus berinovasi. Kuliner kita pasti bisa. Dari hal yang lokal itu kita bisa mengangkat, bisa menjadi membuat produk yang memang inovatif diterima pasar. Dan tahun kemarin itu sudah tercipta beberapa varian sirup lokal, salah satunya sirup pisang, yang walaupun pengerjaannya kesulitannya itu karena prosesnya itu tidak sebentar seperti sirup pabrikan. Makanya kita coba kendala-kendala yang memang di lapangan itu dari lamanya proses itu bisa kita maksimalkan dengan bahan baku yang banyak, dengan tim yang terbatas. Jadi kita upayakan manajemennya ini ya, untuk manajemen produksinya kita prioritaskan. Mungkin itu aja sih Mbak Novita. Jadi kita bahan baku ini yang besar itu sebenarnya dengan segala keterbatasan ya, kita harus bisa berpikir inovasinya. Jadi bisa bersaingnya itu yang memang sulit ya. Betul, setuju sekali yang dikatakan dengan Ibu Tri Indah tadi ya, mengenai inovasi yang belum pernah kita temui sebelumnya. Sirup pisang gitu kan ya, selama ini kan kita lihat sirup dari buah-buahan yang punya sari yang juga cukup segar gitu kan ya. Ini juga tentunya harus diketahui oleh masyarakat luas yang nantinya akan diakui juga tentunya lolos kurasi ketika juga sirup pisang ini orang juga jadi tahu nih ada penemuan baru nih, ada inovasi baru lahir dari Provinsi Lampung tentunya. Nah, berbagai produk itu tentunya ada juga kan ya Bu standarisasi yang juga sudah ditetapkan oleh BP POM, kemudian juga ada sertifikasi halalnya, kemudian ada ISO yang juga ini merupakan standarisasi tidak hanya nasional tapi juga internasional. Kemudian bagaimana sih proses mendapatkan supaya bisa dipermudah? Mungkin Ibu Rita bisa menjelaskan untuk pentingnya dari sertifikasi dan juga standarisasi internasional ini. Di asosiasi kita PMKM Prima Indonesia ini banyak teman-teman yang memang akan siap membantu ya Mbak Tria, yang siap membantu teman-teman UMKM untuk memfasilitasi untuk mendapatkan produk halal, untuk mendapatkan pengakuan
dari pemerintah gitu kan, agar mereka dapat menembus pasar global. Tapi ya itu tadi saya bilang, keterbatasan pengetahuan dari teman-teman UMKM itu sendiri. Ada beberapa teman-teman UMKM yang saya temui ya, saya selalu bilang, sudah halal belum produknya? Belum Bu, gimana caranya? Berarti dari pelaku UMKM sendiri banyak sebenarnya yang belum tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan produk mereka bersertifikasi halal. Itu PR juga buat kita sebenarnya, PR banget buat kita di PMKM sendiri untuk dapat memfasilitasi teman-teman UMKM agar mereka mungkin pertama kita melakukan sosialisasi dan pelatihan ya untuk mereka dapat memperoleh produk mereka untuk dapat halal, dan karena kan itu standar untuk menembus pasar global itu kan salah satunya itu produk mereka sudah ada label halalnya. Sekarang dari situ aja mereka pelaku UMKM saja belum mengetahui. Jadi bagaimana produk mereka dapat menembus pasar global? Seperti tadi Mbak Tri bilang ya, susah mendapatkan bahan baku. Salah satunya, saya rasa kayak pisang. Tadi kan Mbak Tri bilang Mbak Tri buat sirup pisang ya. Banyak sekali loh bahan baku kita itu pisang yang dikirim ke Pulau Jawa. Saya ada beberapa teman ya, memang pengumpul pisang di Jakarta. Saya tanya, ini pisangnya dari mana? Dari Lampung loh, bertruk-truk itu dari Lampung. Sedangkan kita di Lampung sendiri memang membutuhkan produk itu, membutuhkan bahan baku itu untuk sebagai bahan dasar produk kita. Tapi kenapa harus dikirim keluar? Gitu loh. Itu salah satu PR juga buat kita kan sebenarnya. Jadi bagaimana produk kita bisa diakui di luar kalau bahan bakunya pun dikirim keluar gitu. Saya bukan, mungkin dengan mereka mengirim bahan mentah lebih cepat laku ya, lebih cepat jadi duit. Iya, lebih cepat jadi duit daripada kita jual ke teman-teman UMKM yang memang bahan baku itu dibutuhkan untuk produknya di sini, kayak seperti sale pisang. Saya tanya kemarin yang UMKM yang buat sale pisang, Bapak bisa dapat ininya di mana? Saya beli, saya pikir dia nanem gitu kan, tapi dia beli. Nah itu sendiri pun dia masih memperoleh bahan bakunya dari orang lain. Nah seharusnya ini menjadi pemikiran juga bagi kita, asosiasi dan pemerintah juga pada umumnya, menjadi pertimbangan lah, kenapa sih harus dikirim bahan baku itu keluar gitu loh. Cobalah dibagi antara memang kebutuhan UMKM untuk menjadikan itu sebagai bahan dasar produknya, dibagi setengah produk itu dikirim keluar, setengah bahan baku itu dikirim keluar, setengah dikirim ke setengah memang kebutuhan kita di Provinsi Lampung. Iya, gitu. betul sekali, itu sangat penting sekali ya, hilirisasi produk dari dalam daerah sendiri tentunya. Jangan sampai juga kita mengutamakan ekspor keluar sedangkan kita sendiri masih kekurangan dari sumber daya manusianya juga, tapi nggak kurang juga kalau SDM ya Bu ya. Kalau SDM sih saya rasa banyak, sebab kita punya grup ya, kita punya grup namanya UMKM Biru Prima Indonesia. Itu memang isinya teman-teman UMKM. Nah di situ pun saya lihat tidak hanya satu orang yang punya produk, misalnya sale pisang gitu, udah gitu ada yang dari olahan ikan ya, ikan tuhu itu kalau di Lampung di pesisir barat namanya ikan tuhu, tapi sebenarnya namanya ikan blue marlin ya. Itu kan. Nah itu pun di grup kita, di grup UMKM Biru itu ada beberapa ternyata orang yang sudah mengolah produk ikan tuhuk itu menjadi ikan asap. Nah itu kan, jadi kan sebenarnya banyak pelaku usaha yang memang produknya sejenis tapi tidak saling kenal
tidak saling tahu. Mungkin kalau nanti di grup kita, insya Allah saya maunya grup kita itu, grup UMKM Biru itu, saya mau kedepannya program kita PMKM itu dapat mengklasifikasikan mana produk olahan, mana produk olahan makanan, mana produk olahan wastra. Itu jadi ketika wisatawan atau teman-teman mancanegara pengen tahu, mana sih mau tahu produk ikan gitu, oh ada di sini, kita menjadi katalog pengunjung yang ingin tahu produk-produk yang ada di Provinsi Lampung. Iya, setuju sekali. Jadi kalau ada acara nggak usah Keren itu. repot lagi untuk Iya. cari-cari referensi ya Ibu Rita ya. Iya. Baik, sangat menarik sekali. Kita rehat sejenak ya teman-teman dan juga pemirsa podcast RRI di mana saja Anda berada. Masih tetaplah bersama kami di podcast UMKM dalam tema meningkatkan daya saing produk lokal UMKM menuju pasar global bersama saya Novita Vira. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Novita Vira dalam podcast UMKM kali ini dengan tema meningkatkan daya saing produk lokal UMKM menuju pasar global bersama narasumber kita yaitu Ibu Rita Laslubiati Puspa Wijaya SEMM selaku Ketua PMKM Prima Indonesia dan juga Ibu Tri Indah Noviana selaku owner Galeri Omah Cinta. Ya, kalau tadi kita sudah membahas mengenai topik yang juga sangat relevan sekali, pentingnya bagi kemajuan ekonomi kita dalam peningkatan daya saing produk lokal UMKM agar bisa menembus pasar global, mulai dari penyetaraan, kemudian juga jaringan pemasaran sampai dengan tantangan yang tengah dihadapi agar bisa menembus pasar global. Kita kembali lagi bersama Ibu Rita ya, juga tentunya Ibu Rita ketika berbicara mengenai kemitraan dan juga join kepada perusahaan atau juga instansi terkait merupakan strategi yang baik bagi UMKM dalam mempercepat penetrasi pasar global. Sejauh ini PMKM ini telah bekerja sama dengan pihak mana saja nih Bu? PMKM sendiri sudah berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait ya, seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pariwisata. Kemudian kita bukan cita-cita sih, tapi saya ingin mewujudkan kita dapat bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait karena itu ujung tombak awal kita untuk dapat masuk ke pasar global. Saya punya keinginan tahun ini di Jakarta itu ada pameran Inakraf, itu pameran terbesar ya untuk produk-produk unggulannya masing-masing provinsi ya. Selama ini kan yang mewakili untuk Provinsi Lampung itu diwakili oleh Dekranasda Provinsi Lampung. Tapi saya punya keinginan dan keinginan itu terlalu besar ya, punya cita-cita itu terlalu besar untuk teman-teman UMKM. Kenapa sih kita PMKM Prima Indonesia nggak bisa masuk ke sana?
saya mau tahun ini PMKM Prima Indonesia punya stand sendiri di pameran terbesarnya Indonesia untuk wastra dan kuliner ya, di Inacraft. Itu cita-cita saya tahun ini dan itu insya Allah kita lagi cari jalannya bagaimana kita bisa ada di sana dengan membawa nama PMKM Prima Indonesia Lampung. Masya Allah, Gitu. semoga terwujud ya ke depannya Iya, ya. amin. Amin, tentunya menggandeng para UMKM lokal yang juga nantinya akan memaksimalkan dari harapan PMKM Prima Indonesia. Kita beralih ke Ibu Tri, menurut Ibu partisipasi dalam pameran dagang internasional yang juga tadi katakan oleh Ibu Rita juga gitu ya. Tentunya masih relevan bagi UMKM saat ini. Bagaimana sih UMKM bisa memaksimalkan partisipasi Galeri Omah Cinta mungkin untuk bisa memaksimalkan hal ini seperti apa? Iya, Mbak Vira. Jadi memang kalau untuk pameran-pameran itu adalah fasilitasi paling paling bercuan buat UMKM sebenarnya, apalagi untuk levelnya nasional dan internasional. Karena memang disitulah kita para UMKM langsung berinteraksi dengan para konsumen, bisa menjelaskan produk-produk kita, value-nya, kemudian memang banyak link potensial yang akan kita dapatkan selama sesi acara pameran itu berlangsung. Karena memang beberapa kesempatan Galeri Omah Cinta itu untuk kegiatan event-event seperti itu sangat berdampak sekali, baik itu mendapatkan link potensial dan juga secara sesi penjualannya, karena memang disitulah semua UMKM sebenarnya kita harus berani mengeksplor bahwa penjualan itu jangan hanya sekedar penjualan di lokal, bazar lokal, karena apapun yang kita produksi di lokal ini tidak hanya dikonsumsi orang masyarakat Lampung saja, tapi bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk kita, karya-karya kita itu keluar daerah. Dan apresiasi orang luar itu, masyarakat di luar Bandar Lampung itu sangat-sangat besar loh dibandingkan kita penjualan di dalam kota ya. Beberapa kesempatan itu kita coba ekspansi, ikut pameran-pameran di beberapa wilayah di Jawa. Itu apresiasinya mereka begitu bagus untuk wastra Lampung dan produk-produk kuliner khas Lampung. Dan di situ juga UMKM bisa menunjukkan kreativitas penjualannya itu, produk dari Lampung itu memang berbeda dari daerah lainnya. Kita punya ciri khas. Jadi sampai sekarang pun kita mencoba ya terobosan-terobosan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang bisa mendukung usaha kita untuk bisa mengadakan promo-promo keluar daerah dengan ikut-ikut event tersebut. Karena kalau sendiri agak berat UMKM itu. Karena memang selain biayanya relatif tinggi untuk satu kali event, kita juga UMKM harus banyak persiapannya. Apalagi kalau untuk kita wastra Lampung ini enggak kecil ya, untuk produk-produknya banyak, perintilannya yang dibawa. Jadi upaya memperkenalkannya butuh space yang memang luar biasa space-nya luar biasa besar gitu, dengan niat, dengan dukungan dari semua pihak, sehingga memang momennya itu pas memperkenalkan semua hasil-hasil karya dari Provinsi Lampung. UMKM sangat terbantu itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini ya, sangat menarik sekali memang berbicara UMKM agar bisa menembus pasar global. Apa sih yang ingin Ibu Rita sampaikan gitu ya kepada para pelaku UMKM yang saat ini tengah bermimpi untuk bisa membawa produk mereka ke kancah nasional dan juga internasional? Silakan pesannya, Bu. Pesan kita semua, bukan saya sendiri ya, kita semua sebagai asosiasi PMKM Prima Indonesia, saya berpesan ke teman-teman UMKM, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berinovasi, berusaha terus untuk mengembangkan produknya. Jangan pernah berharap dengan bantuan pemerintah saat ini selesai sampai di situ gitu. Tapi kita sebagai pelaku UMKM sendiri harus benar-benar berusaha sendiri mencari inovasi-inovasi yang ada
pada diri kita gitu. Jadi teman-teman UMKM bangkit bersama menuju pasar global untuk dapat memasarkan produk-produknya di kancah internasional, dan jangan berhenti dan jangan puas ketika kita sudah mencapai keinginan kita itu. Jangan berhenti sampai di situ saja, tetap berusaha untuk memperoleh dan mendapatkan hasil terbaik dari produk kita. Gitu saja. Wah, memang sangat berisi sekali ya. Begitu dengan pesan Ibu Ketua yang tentunya sangat menginspirasi di siang hari ini mengenai wawasan dan juga tips yang juga sangat berharga ini. Kemudian yang terakhir dari Ibu Tri Indah, apa harapan Ibu ke depan agar Galeri Omah Cinta tentunya bisa dikenal luas dengan produk unggulan yang juga memiliki value yang tinggi dari Wasra Lampung ini? Silakan Ibu. Banyak harapan untuk sebuah hasil karya yang memang sampai sekarang didedikasikan ya untuk pengembangan Wasra Lampung ini. Jadi semoga kedepannya ini Galeri Omah Cinta sebenarnya ingin punya mall ya, mall handicraft. Bercita-cita itu boleh ya, tapi perjalanan kita berproses semua, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan semua dukungan stakeholder, pemerintah, pihak swasta, dan terutama sesama pelaku UMKM handicraft. Jadi bersama-sama Galeri Omah Cinta ingin selalu menghadirkan karya-karya terbaiknya dalam perjalanan membersamai Wasra Lampung yang lebih baik, lebih indah, lebih dicintai dan lebih dilestarikan di Lampung sendiri dan untuk kancah nasional dan internasional. Saya berharap semuanya bisa saling bekerja sama, saling belajar dan saling mendukung. Karena Galeri Omah Cinta tidak ada sampai saat ini, bahkan untuk mendekati perjalanan hampir 10 tahun ini tidak mungkin bisa tetap eksis tanpa dukungan teman-teman dan orang-orang terdekat tentunya ya. Dan harapan kita terhadap pemerintah juga, karena ini Wasra Lampung ini bukan hanya tugas kami sebagai pengrajin untuk terus melestarikannya, tapi poin pentingnya adalah dukungan dari pemerintah setempat, bahwa bagaimana kita memberikan edukasi-edukasi yang rutin kepada masyarakat Lampung itu sendiri, bahwa Wasra Lampung ini memang adalah kebudayaan kita yang harus kita banggakan, yang harus kita lestarikan bersama dengan cara masing-masing. Artinya Galeri Omah Cinta mengambil peran di sini melestarikan kebudayaan khas Lampung dengan kerajinan-kerajinan yang memang memunculkan motif-motif dan kreasi hiasan Wasra Lampung. Kira-kira begitu, Mbak. Wah, sangat menginspirasi sekali loh Ibu Tri Indah. Mencintai produk dalam negeri, kemudian meningkatkan kualitas dan juga memanfaatkan teknologi di era globalisasi ini juga tentunya ya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya dan juga berbagi pengalaman yang sangat berharga ini. Semoga Galeri Omah Cinta semakin sukses dan terus mengharumkan nama Lampung di kancah nasional dan juga internasional. Baik, pemirsa dan juga podcast RRI, demikian perbincangan kita kali ini bersama Ibu Rita Lasloviati Puspawijaya SEMM selaku Ketua PMKM Prima Indonesia dan juga Ibu Tri Indah Noviana selaku owner Galeri Omah Cinta. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan pencerahan dan juga semangat baru tentunya bagi UMKM di seluruh Indonesia, dan kisah sukses Ibu Rita dan juga Ibu Tri Indah bisa menjadi motivasi untuk kita semua, terutama para pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang sedang bermimpi dan juga berproses untuk bisa menembus pasar global. Saya Novita Fira, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Kanal informasi